Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadanya sedih karena ini acaranya 100 hari, Bu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan yang baca sholawatnya kenceng masuk surganya duluan, amin. Yang baca sholawatnya kenceng tak doain masuk surganya duluan, Bu, amin. Yuk, kalau kita pengen masuk surga bareng-bareng baca sholawat dulu, ibu-ibu. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman. Lebih kenceng lagi, ibu-ibu, biar masuk surga. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat tadi kita digampangkan masuk surganya, amin ya robbal alamin. Tapi ibu-ibu perlu diketahui, masuk surga itu ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu seperti apa, Pak Ustadz? Husnul khotimah itu mati dalam keadaan ibadah. Lagi salat mati, husnul khotimah, jaminannya surga. Lagi pengajian seperti ini meninggal, husnul khotimah, jaminannya surga. Kita semua sekarang lagi ngaji, mati masuk surga. Mau, Bu? Bu, yang dari Bandung. Sekarang meninggal, mati masuk surga, mau? Kau dikit, Pak Ustadz, terus siap. Pokok satu itu nanti gak ada yang ngegotong, ibu-ibunya gak ada yang doain. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ka'sun kullun nasyaribuhu. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim fi hadzil qudsi, al-mautu babun kullun nas dakhiluhu. Wa qala al-imamuna fi kitabihir ruh, afdalus shadaqah afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wad-du'a'u wal istighfaru. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sa'adatil afadil, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para kesepuhan yang kami harapkan barokah dan doanya, wabil muqaddimah wabil khusus orang tua kami, guru kami tercinta Abah Haji Dana dan Ibu yang kami muliakan. Ja'alallahu fi kulli hayatihi ma barakatan fi umri. Mudah-mudahan Allah jadikan selama hidupnya berkah umurnya, berkah rezekinya, dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat juga Bapak DKM dari Serang, Bapak Ustadz rombongan saking Serang, terkhusus juga yang kami cintai dari Bandung. Ada yang dari Bandung? Ada banyak, Ibu. Dari Jakarta yang kami muliakan, semuanya santriwan yang kami muliakan. Tiada untayan kata yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini selain kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terkhusus nikmat sehat badan kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mendoakan
ibunda tercinta kita, yaitu Ibu Hajjah Kokon Markonah binti Wiratman. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini akan diperkumpulan kembali di surganya Allah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu mengalir deras kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan selawat tadi kita semua, terkhusus untuk ibunda kita tercinta Ibu Hajjah Kokon Markonah, mendapatkan fasilitas syafaat di hari kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul atas izin Allah, yang maksud dan tujuannya adalah mengenang wafatnya Ibu Hajjah Kokon Markonah binti Wiratman pada hari ini tepat 100 hari. Acara 100 hari ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ada 2 hikmahnya. Yang pertama, hikmahnya untuk almarhumah ibunda kita yang meninggal ini. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, untuk orang yang kita kirimi doa adalah sangat senang, bahagia. Sore hari ini ibunda kita tercinta Ibu Hajjah Kokon Markonah sangat bahagia, bangga sekali karena mendapatkan kiriman doa yang dilantunkan oleh anak cucunya dan kita semua. Amin. Yang kedua yang kita bisa ambil hikmahnya adalah bisa tazkiratul maut untuk yang hidup. Sing urip yang hidup kita semua, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita juga nanti akan seperti ibunda kita tercinta, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jangan mentang-mentang gemuk karena mati tidak melihat gemuk. Jangan mentang-mentang kurus karena mati tidak melihat kurus. Jangan mentang-mentang kaya karena mati tidak melihat kaya. Jangan mentang-mentang muda karena mati tidak melihat mudanya. Jangan mentang-mentang tua karena mati tidak melihat tua. Banyak orang sakit yang bertahun-tahunan orang mati-mati. Ya, Bu. Tapi banyak anak-anak kecil masih muda mati, karena memang semua akan merasakan mati. Olga, ibu-ibu artis kok umur 32 tahun mati. Emang hartanya gak dibawa. Siapa maning? Jupe masih hidup ya, Jupe mah ya? Suka nonton, Bu. Nika Ardila mati. Kok? Ayo aling ngapal boleh ya. Siapa lagi? Budi Anduk, artis beli mereka mati. Sapu maning. Karena semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Gubernur, Presiden, Soeharto, Soekarno, Gus Dur, Jokowi. Ayo masih orang Jokowi. Saya Jokowi masih orang. Ustaz mati sama. Tapi nanti dulu, jangan Ustaz. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Syekh Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyit ad-du'a'u wal istighfar. Sedekah hadiah yang paling afdal kita berikan kepada mayit adalah ad-du'a'u, yaitu doa. Satu. Doa ini hadiah yang paling baik, hadiah yang paling afdol untuk orang yang sudah tiada adalah doa wal istighfaru dan istighfar wa tahlilu dan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah hadiah yang paling baik untuk saudara kita yang sudah meninggal. Insya Allah Bapak Haji Dana melakukan atau memperingati hari 100 hari ibundanya
Apa yang didapat pahalanya sama seperti orang yang dikirimi doanya akan mendapatkan pahala yang sama, bahkan akan dilebihi oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah-sedekah yang sudah dikeluarkan pada sore hari ini. Amin. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa dibilang sudah meninggal? Padahal Bu, bukan meninggal Pak Haji. Ibu kita itu bukan meninggal. Pak RT katanya meninggal. Yang ngomong meninggal yang hidup. Sebetulnya yang meninggal, yang mati itu cuma pindah saja, Ibu. Setelah kehidupan di dunia, ada lagi kehidupan di alam akhirat, alam barzah, pindah doang. Kalau di dunia kita tidak membawa bekal untuk hidup di akhirat nanti yang selamanya, mana bekal kita? Contoh Pak Haji Dana mau berangkat haji, ini bekalnya banyak, macam-macam digawe Ibu. Ibu ketika berangkat haji kemarin bekalnya banyak nggak? Banyak. Dari Bandung nih saya yakin bahwa bekalnya banyak, kelambi segala ngegawe. Ini yang si berhasil ngegawe, yang sifatnya sementara. Nanti kita akan bepergian jauh, akan bepergian lama, yang tidak akan mungkin kembali ke dunia. Kira-kira sudah ada belum bekalnya? Bu, insya Allah. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tanamannya akhirat. Kalau di dunia kita menanam, kalau kita di dunia menanam, insya Allah nanti di akhirat akan panen. Setelah kehidupan pertama di dunia, meninggallah pindah ke alam kubur. Ketika di alam kubur yang mengiring kita itu Bu ada 3. Wa amaluhu, ya Bu ya. Wa iyaluhu, yang mengiring kita, wa maluhu, yang mengiring kita dari rumah ke kuburan ada 3 orang. Amalnya, keluarganya, dan siapa? Amal-amalnya. Ketika kita sudah ada di dalam kubur, amal ahli-ahlinya pulang. Mal yang dibawa ke kuburan, ngiring jenazah bawa mobil, wa maluhu, malnya pergi lagi, tidak ikut ke kuburan. Siapa yang ikut ke kuburan? Wa amaluhu, yaitu amal-amal kita di dunia nanti yang akan hidup, yang akan ikut ke kuburan. Kita itu Bu, ketika sudah di kuburan Bapak-bapak, bukan diikuti amal, dibawain amal. Kalau diikuti amal, ibu-ibu kita bisa milih. Yang tak bawa amal-amal baik saja. Kalau bisa milih, karena ini diikuti amal. Kalau diikuti amal, amal baik melu ning kuburan, amal jelek melu. Makanya kita ini ibu-ibu ketika di dalam kubur baru dapat 1 langkah, 2 langkah, malaikat mungkar nakir datang. Malaikat mungkar nakir datang memberikan pertanyaan kepada kita, marrabbuka, siapa nama, siapa Tuhan? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Wa ma i'tiqaduka, dan apa i'tiqadmu? Jika kita tidak bisa menjawab, maka palu malaikat akan menggerus kepala kita. Tapi jika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, insya Allah kata malaikat, naumal harsi, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang pandai menjawab pertanyaan malaikat-malaikat. Amin. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jangan khawatir. Nanti yang menjawab bukan kita. Yang menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir adalah amal-amal kita. Walaupun dari sini dihafal. Nah, kalau ibu meninggal nanti pesan sama anak ya. Nah, nanti kalau ibu mati nanti tulis ya pertanyaan yang besar. Marabbuka, Allahu Rabbi. Pokoknya ditulis kisi-kisi. Walaupun ditulis kisi-kisi nanti di sana gak bakal ketemu, Bu. Insya Allah nanti yang jawab amal-amal kita, amal soleh kita, amal baik kita. Nanti pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir yang akan menjawabnya. Ketika sudah dijawab,
Kata Allah, kata malaikat, "Num naumal arsi, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru." Baru dapat beberapa saat, datanglah seorang wanita yang cantik jelita. Kalau yang meninggal laki-laki. Siapa Mas Muki, siapa kamu? Saya tidak pernah melihat kamu. Kok cantik banget? Apa kata orang wanita ini, Ibu? Ana amaluka. Saya adalah amalmu waktu di dunia. Nanti kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal-amal kita yang dibentuk oleh Allah, seorang wanita yang cantik jelita. Kalau perempuan yang meninggal, yang akan menemani kita nanti di alam kubur, cowok sing paling ganteng, ibu-ibu, rambutnya wangi, bajunya pakaiannya rapih. Itulah ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita semua ini adalah tinggal nunggu giliran saja. Yang kita petik hikmahnya dari acara 100 hari ini adalah ibu-ibu, dan kita juga nanti tinggal nunggu giliran saja, akan sama seperti ibunda kita didoakan. Sekarang kita mendoakan, entah besok, entah bulan depan, entah tahun depan, kita ganti sing didoakan. Jadi pada hari ini yang pertama yang kita ambil hikmahnya adalah kita juga bakal merasakan mati, dan mudah-mudahan yang dikeluarkan oleh keluarga besar Bapak Haji Dana akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari ini, dan sedekah-sedekahnya akan diterima oleh almarhumah dan almarhumah yang ada di dalam kubur. Ada suatu cerita, sebelum saya tutup mau cerita. Dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah cerita. Dia seorang ulama besar, biasa mengadakan ziarah kubur. Biasa melakukan ziarah kubur setiap malam Jumat. Beliau terlelah. Beliau terlelah. Setelah terlelah dia ketiduran, mimpi kiamat terjadi. Mimpi kiamat terjadi. Lantas melihat seorang nenek-nenek, ibu-ibu, manusia seluruhnya pada rebutan makanan. Pada hari itu rebutan makanan, tapi ada satu nenek-nenek yang tidak ikut rebutan. Duduk aja ibu-ibu. Ditanyalah oleh yang mimpi ini, Syekh ini, si ulama ini, "Nek, kenapa kok nenek nggak ikut rebutan ngambil makanan?" "Enggak, alhamdulillah. Nenek sudah cukup. Nenek tidak ikut rebutan ambil makanan karena nenek sudah cukup. Alhamdulillah, anak nenek setiap hari ngirim." Lantas selanjutnya Ibnu Qayyim terbangun, tidur lagi, ibu, mimpi dengan mimpi yang sama, bertemu dengan nenek tadi. Akan tetapi nenek ini sebaliknya, ikut rebutan kue. Kagetlah ulama ini, "Nek, kok sekarang ikut rebutan kue? Bagaimana tadinya?" "Iya wahai ulama, iya wahai Syekh, sekarang nenek sudah tidak ada yang ngirimin lagi." "Kenapa?" "Sudah tidak ada. Anak nenek sudah meninggal." Ternyata ibu-ibu, anak nenek ini penjual surabi yang di pasar. Setiap menjual surabinya, beliau sambil mengirim Fatihah, membaca Al-Quran yang dikirimkan kepada ibunya almarhum. Oh ibu-ibu, jadi apapun yang kita kirimkan, apapun yang kita doakan, ternyata sampai kepada almarhum dan almarhumah. Apabila ada yang mengatakan tidak sampai, bawa ke sini orangnya, catat alamat lengkapnya sama bin-binnya. Kalau dia meninggal, akan saya kirimin doa. Namun orang nyampe, aku balik mana ibu-ibu. Kalau memang tidak percaya bahwa sawabuhu, jadi wenang ya juju qiraatil Quran ayyubda ilal mayit. Jadi boleh dan sampai pahalanya apa yang kita baca kepada mayit. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit itulah tausiah dari kami. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan almarhumah ibunda kami, almarhum ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, Jannatun Naim, dan kuburannya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Segala khilaf-khilafnya diampuni oleh Allah, dan segala amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
taala wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak